Aku terdampar di pojok taman, terduduk lemah bersanding dengan para bunga yang ceria dan rerumputan yang asyik menari. Di sebuah kursi panjang, aku mengadahkan ke langit, mencoba mencari-cari sesuatu yang hilang. Langit tak lagi putih, bahkan ia seakan pucat dan muram. Mungkin karena sang surya terlalu lama meninggalkannya, hingga ia tak lagi mampu ceria. Begitukah keadaannya saat ini? Keadaan seorang gadis bernama Yasirli Amriyah yang telah kurampas panutan hidupnya. Muram dan tak lagi memiliki gairah untuk hidup, karena mataharinya telah kalah oleh pekatnya mendung. Aku tak kuasa melanjutkannya. Langit benar-benar mengingatkanku akan pada Shirley. Kupalingkan wajahku dari langit dan coba kembali melihat bumi. Ternyata bumi tak jauh beda dengan langit. Kudapati dedaunan yang telah meninggalkan ranting dan berserakan di tanah terombang-ambing oleh angin. Daun-daun kering itu tak lagi sanggup untuk setia pada ranting. Mungkinkah jodoh dedaunan dan ranting telah habis? Adakah nasibku dan Wildan sama dengan mereka? Tuhan menjodohkan kami untuk saling mengenal, tapi tidak untuk bersatu. Entahlah, aku tak tahu seperti apa rupaku kali ini, sekoyak apa hatiku, dan sedalam apa belati menusuk menoreh jantungku. Aku sakit, tapi benarkah aku harus menjalimi diriku? Kenapa rasa itu masih saja ada? Kenapa harus nama itu lagi? Tak bisakah otak dan hatiku berdamai denganku meski hanya sejenak saja? Kenapa harus Wildan? Kenapa nama itu tak pernah musnah dari pikiranku? Kenapa susah sekali menghapus nama itu dari memoriku? Tuhan, kenapa tak kau ciptakan tombol delete di otakku, agar aku dengan mudah menghapus nama itu? Semua tanya itu tak kutemukan jawabannya. Kembali kejadian 2 bulan yang lalu. Terlintas di depan mataku. Aku terduduk lemah pada sebuah kursi yang membentang di ruang tamu. Kakiku seakan tak lagi mampu menopang tubuhku. Dadaku sesak, serasa tertindih beban berat yang kasat mata, dan butiran-butiran kristal mulai hancur dari tanganku gemetaran sambil tetap memegang kertas merah jambu yang baru saja aku eja huruf demi huruf yang terjajar di sana. Aku hampir tak percaya dengan apa yang baru saja aku baca. Kata demi kata yang terangkai dalam kertas itu seperti sembilu yang mencakar hatiku. Wildan, yang baru saja menjadi lentera dalam hidupku, ternyata matahari bagi seorang gadis bernama Yasirli Amriyah. Shirley melayangkan petir yang berwujud secari kertas ke rumahku untuk meminta kembali mataharinya yang tanpa sengaja telah aku ambil.
Aku tak menyangka betapa jahatnya aku telah tega merampas kehidupan orang lain hanya demi keegoisanku. Masihkah aku pantas disebut sebagai manusia? Aku memang tak tahu bahwa Muhammad Wildanuril Ilmi, calon tunanganku, ternyata memiliki hubungan dengan seorang gadis bernama Yasirli Amriah. Tapi tetap saja, aku telah merampas sesuatu yang bukan milikku. Hal yang paling ditakutkan oleh seorang istri adalah kehilangan imamnya. Tapi yang terjadi padaku, ternyata aku harus kehilangan calon tunanganku. Seseorang yang kuanggap sebagai calon imam, seseorang yang akan membimbingku mengayuh biduk menuju pulau indah sang maha cinta. Zahwa, tolong dengarin aku. Aku mencintai kamu, Zahwa. Percaya sama aku. Ucap Wildan tak kepadaku. Maaf Will, aku butuh waktu untuk sendiri agar bisa berpikir jernih, jawabku. Tapi bulan depan pertunangan kita, Zahwa. Aku mohon pikirkan lagi rencana kepergianmu, ucap Wildan untuk mempercayaiku. Aku harus pergi. Assalamualaikum, ucapku dengan tegas. Waalaikumsalam, jawab Wildan dengan terpaku diam. Aku berlalu pergi meninggalkan Wildan yang masih mematung di depan rumahku. Kakiku seakan membatu, tapi aku berusaha kuat untuk beranjak dari hadapannya. Aku sendiri tak mengerti, aku pergi untuk apa? Apakah benar untuk menenangkan diri seperti yang kukatakan pada Wildan? Atau aku pergi untuk berlari? Berlari dari kenyataan bahwa Wildan ternyata bukan milikku. Semua mimpi indah yang kami rajut bersama ternyata tercerai-berai hanya dengan secari kertas yang menyuarakan kebenaran. Kuseka air mata yang mulai membanjiri pipiku dengan kerudung putihku. Ya Allah, 1 bulan aku telah menjauh dari dia, tapi ternyata belum ada yang berubah. Perasaanku masih tetap saja sama seperti dulu. Aku masih terus berharap bahwa surat merah jambu itu dan rentetan kejadian yang menimpaku dan Wildan hanyalah mimpi. Tapi tidak, aku tidak boleh lemah. Aku sama sekali tidak memiliki hak atas Muhammad Wildanuril Ilmi. Dia milik Yasirli Amriah, bukan Zahwa Aulia Syahirah. Hatiku bergetar hebat saat aku melihat mobil Wildan. Seutas senyum kuhadirkan untuk menyambutnya. Tetapi senyum itu pudar tatkala aku melihat seorang gadis berjubah krim turun dari mobil Wildan. Gadis itu cantik, anggun dan modis. Itukah Yasirli Amriah? Tanyaku. Kejadian 1 bulan yang lalu hampir saja terulang kembali. Aku hampir saja terduduk lunglai seperti waktu itu. Untunglah aku bisa lebih menguasai diri. Kupejamkan mata sejenak, sekedar menenangkan diri. Kembali kusuguhkan senyumku, agar mereka berdua tak menyadari betapa dahsyatnya pergolakan batin yang sedang aku alami. Semakin lama mereka semakin dekat. Dan ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu
yang lemah ini. Jangan biarkan aku tenggelam dalam permainan syaitan. Bismillah. Aku ikhlaskan Muhammad Wildanuri Ilmi untuk Yasirli Amri. Tanya dalam hatiku. Assalamualaikum Jahwa. Suara itu menarik paksa aku dari lamunan panjangku. Waalaikumsalam Wil, jawabku. Bagaimana kabar kamu Zahwa? Tanya Wildan kepadaku. Alhamdulillah, sehat Wil. Kamu bagaimana? Tanyaku kembali. Alhamdulillah aku sehat juga. Jawa, kenalkan ini Shirley. Shirley, kenalkan ini Zahwa. Kualihkan pandanganku yang sedari tadi mengamati Wildan ke arah gadis cantik yang kini telah duduk di sampingnya. Kudapati seutai senyum yang benar-benar tulus, tak ada sedikit pun guratan terpaksa di sana. Aku mulai merasakan nyeri di dadaku. Dalam hal senyum pun aku kalah dengan dia. Senyum yang ia suguhkan jauh berbeda dengan senyum yang aku berikan untuk menyambutnya. Senyum yang dipenuhi rasa keterpaksaan. Dia tetap tersenyum kepadaku meski aku belum bisa merespon. Aku masih sibuk menenangkan hatiku yang semakin bergejolak. Aku seakan tak mampu menyembunyikan sakit yang ada di rongga dadaku. Dengan tetap menyungging senyum, Shirley mengulurkan tangannya. Shirley, suara indahnya memecah keheninganku. Zahwa, ucapku masih sedikit terbata. Ya Allah, aku sadar. Aku tidak memiliki daya upaya. Aku hanya mampu berencana, tapi semua terserah kepadamu jua. Aku yakin engkaulah yang paling tahu mana yang terbaik untukku. Jika memang Wildan adalah jodoh Shirley, bantulah hamba agar dapat mengikhlaskannya.